Bayangkan, lebih dari 2 juta budak Yahudi berkeliaran di padang gurun. Selama 400 tahun mereka diperbudak di Mesir, menyediakan tenaga kerja paksa untuk menunjang gaya hidup warga Mesir. Kemudian Tuhan mendengar tangisan mereka dan mengeluarkan mereka dengan kuasanya sendiri di bawah pimpinan Musa. Selanjutnya mereka mengembara di padang gurun, menunggu Tuhan membawa mereka ke tanah yang telah dijanjikan. Ketika mereka menetap di suatu daerah, Tuhan memberikan petunjuk khusus tentang cara membuat perkemahan. Suku-suku tertentu berkemah di utara dan selatan, sementara suku-suku lain berkemah di timur dan barat. Bagian tengah perkemahan disediakan untuk tabernakel atau kemah suci. Ini adalah sebuah bangunan portable, tempat orang-orang berkumpul untuk menyembah Tuhan. Di sini Tuhan berada di pusatnya. Itulah yang Tuhan inginkan saat itu. Dan itulah yang Dia inginkan saat ini. Kita dirancang dengan tujuan untuk mengenal Yesus Kristus dan menjadikan Dia pusat kehidupan kita. Kita mungkin bertanya, apa maksudnya menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan? Itu berarti kita mengakui Yesus sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita dan dengan sukarela menyerahkan kendali hidup kita kepadanya. Garis bawahi pernyataan terakhir ini. Biarkan hal itu meresap dalam batin kita. Jika Yesus menjadi pusat kehidupan kita, itu berarti Dia memegang kendali. Kita tidak lagi ingin menjalani kehidupan menurut cara pandang dan konsep diri manusia, tetapi kita menyerahkan seluruh diri kita kepada Yesus dan mengikuti pimpinannya. Sekarang pertanyaan kedua mungkin adalah, mengapa saya perlu melakukan itu? Bukankah kita semua ingin memegang kendali? Diri kita yang bandel selalu ingin mengendalikan hidup kita sendiri. Tetapi mengikuti Yesus berarti kita memberikan Dia kendali. Jadi Dia yang menentukan. Mengapa kita harus mengizinkan Yesus menjadi pusat dan pemimpin hidup kita? Pertama, Yesus menciptakan kita dan akhirnya dari segala sesuatu berada di bawah kekuasaannya, termasuk kita. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Kolose 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kedua, Yesus mengendalikan segala sesuatu. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 15, Rasul Paulus menyebut Yesus sebagai Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Jadi tidak ada Tuan di bumi ini yang lebih hebat dari kemahakuasaan Yesus Kristus. Ketiga, Yesus setia. Dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dia yang menciptakan kita. Dia yang mengendalikan segalanya. Dia adalah Allah yang setia. Biarkan Yesus menjadi pusat dan pengontrol hidup kita. Tuhan Yesus dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik daripada yang kita kerjakan. Biarkan Tuhan Yesus yang mengatur hidup kita. Biarkan Dia memimpin setiap langkah hidup kita.